Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal UP untuk part yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Untuk soal yang pertama, kita perhatikan. Tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Ini adalah tabelnya. Di sini ada tabel aktivitas. Kemudian ada tabel laju metabolik dengan satuan watt. Nah, perhatikan di sini. Dengan satuan watt ini berarti ini masuk ke besaran daya. Daya dengan satuan watt. Nah, kita masuk ke soalnya. Seseorang yang massanya 65 kg melakukan kegiatan rutin berlari pagi. Berlari berarti ini ya. Selama 1 jam, ini waktunya sebagai time per hari, 1 jam per harinya, maka perkiraan besar energi yang ditransformasi untuk berlari selama 10 hari. Nah, mintanya 10 hari. Berarti kita masuk untuk energi, berarti rumus P kalikan T. Dengan dayanya tadi yang berlari itu 1150, kita masukkan dayanya 1150 dikali waktunya 1 jam. 1 jam kemudian dikalikan 10 hari. Berarti ini hasilnya adalah 11.500 WH. Nah, kita tahu sendiri bahwa WH itu adalah watt hours. Kalau kita jadikan ke joule, berarti tinggal dikalikan 3600. Kenapa dikali 3600? Karena 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Berarti kalau kita kalikan maka menjadi 41.400.000. Kita tulis di sini. Ini masih dalam satuan joule. Sedangkan ABC-nya mintanya kilokalori. Ini konversinya. 1 joule itu sama aja dengan 0,24. Kita kali 0,24. Hasilnya adalah 9.936.000 kalori. Kalau kita jadikan ke kilokalori berarti coret 3, hasilnya 9936 kilokalori. Seperti itu. Berarti jawabannya yang B. Yang sama, tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa. Beberapa jenis aktivitas orang dewasa. Rata-rata massanya 65 kg. Jika seseorang bermassa 65 kg dalam waktu 24 jam melakukan bermacam aktivitas yang dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama tidur, kerja fisik, kemudian aktivitas ringan, dan duduk santai ya, duduk santai di kantoran. Berarti kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, berarti kita tulis pertama tidur selama 6 jam. Yang kedua adalah kerja fisik. Kerja berarti 3 jam kita tulis. Kemudian ada aktivitas ringan. Ini selama 5 jam. Kita tulis 5 jam. Kemudian yang terakhir ada berjalan santai ya. Berjalan santai atau duduk santai. Duduk ya, kita tulis duduk aja. Duduk selama 10 jam. Nah, masih menggunakan rumus yang sama, WPT. Ya, ini berarti T-nya, time-nya, berarti P-nya, tidur itu 70, berarti ini kali 70. Kemudian kerja itu 460. Kita kali 460. Aktivitas ringan 5 jam, berarti 2 kali 230. Kemudian untuk duduk santai 10 jam dikali 115. Nah, kita kalikan
Ini menjadi 420 WH. Yang kedua ini dikalikan berarti 1380 WH. Kemudian ini kita kalikan menjadi 1150 WH. Ini sama ya, 1150 WH. Kemudian kita jumlahkan, mendapatkan total sekitar 4100 WH. Nah, perhatikan ini masih WH, sedangkan ABC nya mintanya Joule, berarti kali 3600. 4100 dikali 3600, berarti hasilnya adalah 14.760.000 Joule. Kalau jadikan 10 pangkat berarti 1,476 kali 10 pangkat 7 Joule. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjutkan, masih jenis soal yang hampir sama. Tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan masa rata-rata 65 kilo. Ini tabelnya. Ada tabel aktivitas kayak tadi dan ada tabel daya watt. Seseorang yang bermasa 65 kilo memutuskan untuk menurunkan berat badan. Ya, menurunkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam per hari dan menggantikannya untuk aktivitas ringan. Berarti ada 2 aktivitas yang kita sorot di sini. Yang pertama tidur dan aktivitas ringan. Dan ini ya. Jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan sekitar 40.000 kJ dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya dilakukan, maka dalam waktu 1 tahun atau 365 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan sebesar berapa? Berarti kita membandingkan antara energi lemak dan energi daya. Nah, kita bandingkan W lemak bandingkan dengan energi daya. W lemak 1 kilonya itu 40.000 Joule, berarti 40 juta Joule ya. Nah ini, kemudian ini P kalikan T, kita kalikan, ini 40 juta masih sama. Kemudian P nya dayanya, karena ini dikurangin aktivitas dengan cara mengurangi, berarti kita kurangi D, 230 dikurangi 70, hasilnya 160 watt. Kita pakai yang ini ya. Kita masukkan 160 watt dikalikan waktunya 1 jam, kemudian selama 365 hari. Ini Joule berarti ya, ini kan Joule, berarti kita kalikan 3600 seperti yang di atas tadi. Kita bisa coret kanan dan kiri, 1, 2, 3, nolnya 3 kita coret, 1, 2, 3 habis, tinggalnya 40.000. Yang ini berarti masih 16 kali 365 dikali 36, 16 sama 4 habis, ini sisanya 1, ini 4, berarti ini tinggal 10.000. Ini 4 dikali 365 dikali 36. Coba kita pindah ke sini. Berarti berapa? Berarti N-nya kita bisa menghitung dengan mengalihkan 4 kali 365 kali 36 bagi 10.000. Nah, seperti ini. Kalau dikalikan berarti hasilnya adalah 52.560 dibagi 10.000. Nah, berarti ini menghasilkan berapa kilo? Berarti 5,256 kilogram.
Jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih sama dengan yang di atas ya. Kita kerjakan saja. Seseorang yang bermasa 65 kg memutuskan untuk menurunkan berat badan seperti tadi dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya, tidur 1 jam per hari dan menggantikannya dengan berjalan kaki. Berjalan kaki berarti ini. Nah, kita kunci yang ini. Jika diasumsikan 1 kg lemak 40.000 kJ dan tidak ada perubahan asupan makanan, maka dalam waktu 40 hari seperti tadi, berarti kita kurangin daya dari berjalan kaki 460 dikurangin 70. Berarti berapa ini? Kalau kita kurangin, hasilnya adalah 390 watt. Nah, kita masuk ke tadi, ini aja. Membandingkan satu energi dengan satu energi lain. Energi lemak dibandingkan dengan energi daya. 1 kilo berarti sama 1 kali 40 juta kayak tadi ya. Nah, kali energi daya P kalikan T. Ini berarti 40 juta Joule ya. Ini Joule. P nya berarti kita pakai yang 390 yang sudah dikurangin. Waktunya 1 jam per hari dikalikan 4-nya, mintanya 40 hari. Ini jadikan Joule berarti kali 3600. Nolnya coret 1 2 3 4. Kita coret 4. 1 2 3 4. Ini jadinya 4000 sama dengan 39 dikali 4 dikali 36. 4-nya coret, ini habis. Kanan kiri tinggal 1000, berarti saya pindah sini aja. 1000 sama dengan 39 kali 36. Berarti N-nya sama dengan 39 kali 36 dibagi 1000. Berapa hasilnya? 1404 bagi 1000. Hasilnya 1,404 kilogram. Temunya adalah yang C. Untuk soal berikutnya. Soal berikutnya tentang loop. Gambar berikut menunjukkan sehelai daun yang dilihat dengan mata telanjang. Ini mata normal. Dan menggunakan loop. Ini menggunakan loop. Nah, kita lihat di sini. Nah, saat penggunaan loop, benda itu ini diletakkan pas di F. Jadi ada dua ya. Loop itu ada dua. Kalau benda di F itu untuk mata tak berakomodasi. Modasi. Nah, ini. Kalau untuk benda, nah ini benda antara F dan O atau titik lensanya, maka itu untuk mata berakomodasi. Nah, kita lihat di sini. Ini bendanya tepat di F. Berarti mata tersebut dia rileks. Dia rileks berarti untuk mata tak berakomodasi. Loop digunakan dengan mata tak berakomodasi. Berarti E jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Gambar ini hampir sama dengan tadi ya. Cuman di sini jika titik dekat mata normal, ini sebagai SN-nya 25, jarak fokusnya 10, ini F-nya, maka perbesaran anguler pada penggunaan loop di atas. Ini mata tak berakomodasi pas di F. Loop itu ada dua, untuk tak berakomodasi, berarti perbesarannya sama dengan SN per F. Kalau mata berakomodasi, berarti perbesarannya SN per F ditambah 1.
kita masukkan ini berarti tak berakomodasi. M sama dengan Sn per F. Sn nya 25 dibagi 10 berarti 2,5 kali. Nah, simpel ya. Soal berikutnya masih loop. Ini pas di F juga, berarti dia mata tak berakomodasi. Tak berakomodasi. Ini Sn nya, jarak fokusnya 12,5 cm. Nah, berarti dengan rumus yang sama ini, M sama dengan Sn per F. Sn nya 25 dibagi 12,5 berarti 2 kali. Jawabannya C. Soal berikutnya ini juga masih loop. Ini untuk massa tak berakomodatif juga ini ya. Sama rumusnya berarti M sama dengan Sn per F. Sn nya ini memiliki titik dekat, ini berarti Sn nya. Gambar berikut menunjukkan seseorang yang memiliki titik dekat 30 cm sedang mengamati sehelai daun. Jika jarak fokusnya 10, berarti ini F nya kita masukkan 30 dibagi 10 berarti 3 kali. Ketemunya D ya. Itu untuk soal-soal loop ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah soal untuk pesawat sederhana terutama pada lengan. Kita perhatikan di sini. Gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang mengangkat atau memegang beban bola bermassa 4,2 kg. Ini 4,2 kg. Dengan posisi lengan atas tegak ke atas dan lengan bawah mendatar. Diketahui massa lengan 2 kg. Ini massa lengannya. Massanya 2 kg. Dengan pusat massanya 12 cm. Nah, dari siku ke sini sampai sini itu 12 cm pusat massanya. Jika jarak bola ke sumbu sendi siku 30 cm. Nah, ini udah ya. Kemudian gravitasinya 9,8. Mengerjakan gaya F pada ujung tulang lengan yang berjarak 3 cm. Ini 3 cm, ini kecil ini 3 cm. Kita lihat di sini. Ini titik tumpu. Ini kuasa, ini beban. Ini bebannya. Selanjutnya kita hitung pakai rumus LK dikalikan F sama dengan LB1 kalikan W ditambah LB2 kalikan W. Nah, karena di sini ada 2 LB ya. LK-nya berarti kita masukkan 3, sudah ada di situ. F-nya yang dicari. LB1 12 dikalikan ini beban yang kedua. Ini ya, berarti kalikan 2 ditambah LB2-nya 30 dikalikan 4,2. Kemudian kita kalikan gravitasi 9,8. Nah, seperti ini biar lebih gampang. 3F sama dengan 24 ini ditambah 126 masih ada kurungnya, ini 9,8 berarti 3F sama dengan 150 kali 9,8. 3 sama 15 kita coret jadinya 5, berarti F nya sama dengan 50 kali 9,8 atau 5 kali 98, berarti hasilnya 490 Newton. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang memegang bola 4,2 kg. Ini 4,2 kayak tadi kilogram. Dengan posisi lengan atas tegak ke atas dan lengan bawah mendatar. Diketahui massa lengan atas 2 kg dengan pusat massa 12 cm. Ini massanya, massa sama dengan 12 kg
dengan LB-nya berapa tadi? Oh sorry, salah. Masanya 2 kilo, LB-nya yang 12. Itu. Gravitasnya 9,8 untuk menahan posisi lengan atas mendatar atau bisa mengerjakan gaya F pada posisi ujung lengan 3 cm. Ini 3 cm sebagai LK-nya. Kemudian gayanya 490. Berarti kita pakai yang ditanyakan keuntungan mekanik. KM sama dengan W per F. Karena di sini ada 2 beban, berarti kita jumlahkan aja. Berarti 4,2 ditambah 2 kali 9,8 dibagi 490. Berarti kalau kita kalikan, maka ini jadinya berapa? Jadinya 6,2 dikali 9,8 dibagi 490. Berarti jadinya 0,124 keuntungannya. Nah, ini jawabannya yang B. Gambar berikut menunjukkan seekor burung yang sedang bertengger di satu kabel dengan kuat arus 4000 ampere. Jika kabel tersebut memiliki hambatan persatuan panjang 2,5 kali 10⁻⁵ ohm dan jarak antara dua posisi 44 cm, maka tegangan antara dua pijakan burung tersebut. Nah, berarti kita analisis pijakan antara dua burung, berarti ini 4 cm. 4 cm kita jadikan ke meter, berarti 4/100 meter. Kita pakai rumus Vir, V sama dengan I kalikan R. I nya adalah 4000, R nya tadi 2,5 kali 10⁻⁵ ohm persatuan panjang. Berarti kalikan panjangnya pijakan burung tadi, berarti 4/100. Ini boleh kita coret 1, 2 habis, berarti sisanya 40 dikali 2,5 kali 4 kali 10⁻⁵. Tuh, berarti ini komanya habis, berarti 4 ini 100 dikali 4 kali 10⁻⁵. 400 kali 10⁻⁵, berarti 4 kali 10⁻⁻³ volt. Jawabannya C. Untuk soal berikutnya, ini sepertinya soalnya hampir sama dengan tadi. Kita perhatikan. Gambar berikut menunjukkan seekor burung yang sedang bertengger di satu kabel jaringan listrik dengan kuat arus 4000 ampere. Jika kabel memiliki hambatan persatuan panjang, tadi 2,5 kali 10⁻⁵ ohm, jika jarak dua antar posisi telapak burung 4 cm, dan misal hambatan atau resistensi burung 100 ohm, maka arus listrik yang mengalir di tubuh burung. Kita analisis tadi, hampir sama dengan tadi ya. Ini dengan panjang tenggernya 4 cm, berarti 4/100. Nah, kita cari Vir-nya dulu. I kalikan R. I-nya 4000, R-nya 2,5 kali 10⁻⁵ ohm persatuan panjang, berarti kali, karena bertenggernya 4 cm seperti ini, berarti ini habis, nolnya habis 2, sisanya 40 kali 2,5 kali 4 kali 10⁻⁵. Ini kalau kita kalikan berarti ini sama ini komanya habis, berarti 100 kali 4 kali 10⁻⁵, jadinya 400 kali 10⁻⁵ volt. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut hambatan resistensi burung. Jadi tubuh burung itu memiliki hambatan 100 ohm. Yang ditanyakan arus yang mengalir pada tubuh burung. Arus pada tubuh burung. Kalau ini arus pada kawat ya, yang tadi 4000 ampere. Berarti kita pakai Vir juga. Nah, ini berarti 400 kali 10⁻⁵,
I-nya yang dicari, tubuh burungnya resistennya 100, berarti I-nya 400 kali 10 pangkat min 5 per 100. Coret, habis, sisa 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Ada nggak? Mintanya miliampere. Ampere ke miliampere berarti kali 1000. Berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min 2 miliampere. Jadinya yang C. Soal berikutnya, ini dawai ya, atau gitar dawai. Berikut ini adalah gambar sebuah gitar yang memiliki panjang senar 75 cm. Ini 75 cm. Jika salah satu senar itu diperpendek sepanjang X. Nah, ini diperpendek sepanjang X. Berarti kalau kita hitung, ini adalah 75 min X. Misalnya ini L1, ini L2. Nah, seperti itu. Jika salah satu senar itu diperpendek sepanjang X dengan cara menekannya dengan jari akan menghasilkan nada dengan frekuensi dasar F. Nah, ini berarti menghasilkan frekuensi 2-nya itu F. Dan jika jari dilepas, senar akan menghasilkan nada dasar dengan frekuensi setengahnya. Berarti ini F1-nya setengah kalinya F. Nah, seperti itu. Maka besarnya X adalah, kita pakai pendekatan hukum Marconi, di mana F1 per F2 sama dengan L2 per L1. F1-nya kita masukkan setengah F per F2-nya berarti F. Kemudian L2-nya berarti 75 kurangi X di per L1-nya itu 75. Ini F sama F habis, 75 kali setengah. Nah, ini berarti setengah kali 7,5 sama dengan 75 min X. Ini berarti 37,5 sama dengan 75 kurangi X. Pindah ruas, taruh sini aja. Berarti 37,5 min 75 sama dengan min X. Berarti min 37,5 sama dengan min X. Habis minnya X-nya berarti 37,5 cm. D jawabannya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.